Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan lagi. Saudara, berapa waktu ini saya ketika berada di perjalanan, saya coba memperhatikan ya, ada kendaraan-kendaraan yang mungkin ya bisa dikatakan sudah tidak layak lagi untuk dipakai, untuk berjalan, untuk beroperasi, tetapi agak sedikit dipaksakan untuk bisa tetap berjalan. Saudara, kendaraan yang sudah tidak layak pakai itu, yang sudah mungkin tidak pernah diservis, olinya sudah tidak pernah diganti, itu biasanya akan menimbulkan banyak polusi di jalan, saudara. Bahkan sebenarnya bukan hanya merugikan orang lain, kendaraan yang sudah tidak layak dipakai, yang sudah tidak lama dicek kondisinya baik atau tidak, itu sebenarnya juga merugikan penggunanya sendiri, saudara. Ya, bisa saja di perjalanan remnya mendadak rusak atau bisa saja mogok di perjalanan sehingga aktivitas bisa saja terganggu. Dan saudara, hal ini banyak terjadi ya, beberapa waktu ini saya perhatikan ketika saya berjalan di jalan, banyak kendaraan-kendaraan yang mungkin sudah tidak layak pakai dan sudah lama tidak diperbaiki oleh pemiliknya. Saudara, kadang-kadang kita mengatakan ketika kita membawa kendaraan masih bisa dipakai kok, masih bisa berjalan kok, motor itu masih bisa digunakan walaupun asapnya sudah hitam kemana-mana dan sebenarnya itu sudah tidak layak dipakai, tapi seringkali kita mendengar pernyataan masih bisa berjalan kok, masih bisa dipakai kok, apa salahnya? Saudara, jelas ini hal yang merugikan ya, bukan saja merugikan orang lain tetapi juga sebenarnya merugikan diri sendiri, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat kondisi kendaraan yang sebenarnya sudah tidak layak pakai tapi masih dipaksa untuk digunakan, itu sebenarnya tidak membawa banyak keuntungan, saudara. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kita seringkali mengatakan kita masih berjalan sebagai orang Kristen, kita masih berjalan sebagai anak Tuhan, tapi sesungguh-sungguhnya, saudara, kita tidak pernah memeriksa kehidupan kita, kita tidak pernah meneliti lagi kehidupan kita. Apakah status saya sebagai orang Kristen dari lahir sampai hari ini, saya merasa hidup saya baik-baik saja, saya merasa hidup saya masih aman-aman saja. Saya Kristen kok, apa yang salah dengan saya? Saudara, banyak orang Kristen hari ini yang tidak sadar dengan melabelkan dirinya Kristen. Dia merasa dirinya puas sebagai orang Kristen, tapi sesungguh-sungguhnya hidupnya dengan Tuhan itu tidak pernah diperiksa. Apakah hidupnya masih terhubung dengan Tuhan? Apakah hidupnya masih melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya? Saudara, kalau kita tidak pernah memeriksa kembali kehidupan kita, apakah kita masih sungguh-sungguh berjalan di dalam tracknya Tuhan? Saudara, kita akan kehilangan arah sebagai orang Kristen. Bahkan kita hanya dikatakan sebagai orang Kristen yang hanya berstatus di KTP. Saudara, kita ketika merenungkan Matius 26 ayat 35, satu perkataan dari Petrus yang mengatakan kepada Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau," kata Petrus, "aku tidak akan menyangkal engkau." Semua murid lain pun berkata demikian juga. Saudara, kita lihat Petrus adalah orang yang setiap hari ikut bersama dengan Yesus, mendengar pengajaran Yesus, makan, minum, mereka ngobrol, belajar teologi bersama dengan Yesus. Dia tahu firman Tuhan langsung dia dengar dari Yesus. Tetapi kita lihat bagaimana kehidupannya. Petrus dengan lantangnya mengatakan kepada Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Saudara, ini perkataan janji yang Petrus ucapkan kepada Yesus. Tetapi sesungguhnya Petrus tidak melihat lagi, tidak memeriksa lagi kehidupannya. Dia tidak sadar kalau ada dosa yang mengintip di dalam kehidupannya yang bisa membuat dia jatuh. Dia merasa cukup karena dia hidup bersama Yesus. Dia merasa cukup karena dia tahu Yesus itu siapa. Tetapi sesungguhnya dia tidak memeriksa lagi ke dalam hatinya yang lebih jauh. Saudara, sehingga apa?
kita melihat perkataan yang dikatakan oleh Petrus ini hanya sekedar ucapan belaka, karena pada akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Saudara, mari di dalam masa Prapaskah ini, di dalam momen kita merenungkan penderitaan Yesus yang mati di kayu salib, saudara, kita diajak kembali untuk kembali melihat diri kita. Jangan hanya puas menjadi orang Kristen, jangan hanya puas ketika kita sudah datang ke gereja, jangan hanya puas ketika kita tahu firman Tuhan, tetapi mari kita bangun relasi kita dengan Tuhan lebih dan lebih dalam lagi, supaya Tuhan boleh periksa hati kita, apakah kita masih setia di dalam jalannya Tuhan, ataukah kita hanya sekedar status saja menjadi orang Kristen. Amin.